You know I'm gonna get. Kami dalam kegiatan video conference. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali dalam kegiatan ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kegiatan hari ini akan kita mulai. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan perkenalan. Yang bertindak sebagai host, saya sendiri Santi Yusuf dari SMP Negeri 1 Tilamuta, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Sedangkan yang moderator kita pada hari ini Ibu Rizka Amana SPD dari SDN Negeri 1 Tegal, Panjang Garut, Jawa Barat, dan presenter Ibu Yuliana Podungge SPD dari SMP 1 Tilamuta, Gorontalo. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kegiatan kita hari ini akan dipandu oleh Ibu Rizka Amana SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Santi Yusuf yang telah membuka acara PIKON hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat Indonesia, hari ini kita akan mendengarkan sebuah materi yang akan disampaikan oleh presenter kita, yaitu Ibu Yuliana Podungge SPD. Beliau adalah guru dari Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Beliau mengajar sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Tilamuta. Materi yang akan beliau bahas yaitu tentang huluya dalam pembelajaran. Kepada Ibu Yuliana, kami persilakan. Ya, terima kasih. Silakan Bu Yuliana. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu host kita, Ibu Santi Yusuf dan Ibu Rizka Amalia SPD dari Garut, Jawa Barat. Baiklah, pada kesempatan Ibu, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang sempat gabung ke room kami, baiklah, saya akan mempresentasikan judul materi saya pada kesempatan ini adalah mengoptimalkan huyula kelas dalam menunjang proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di sekolah merupakan suatu tanggung jawab utuh dari beberapa pihak. Karena masalah pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, MTS, sampai dengan SMA maupun SMK. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 10 ayat 4 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan nilai keterampilan. Sementara itu, dalam GBHN 1993 dinyatakan pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, maupun antara sektor pembangunan lainnya serta antar daerah. Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Khusus untuk tingkat SMP, kita ketahui bahwa siswanya pada umumnya masih membutuhkan perhatian lebih dibanding anak SMA dan SMK. Oleh karena itu, untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, maka harus ada kerjasama antara pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas dengan orang tua siswa. Salah satu bentuk perhatian orang tua adalah selalu berkomunikasi dengan wali kelas tentang keberadaan anak. Nah, untuk di SMP Negeri 1 Tilamuta terdapat satu program yang disebut dengan Huyula Kelas. Keberadaan Huyula Kelas sangat membantu wali kelas dalam pencapaian tujuan pendidikan. Membantu wali kelas mengkoordinir siswa,
mengkoordinir siswa binaannya. Di SMP Negeri 1 Tilamuta, Huyula kelas terdapat pada masing-masing kelas untuk setiap tingkatan, baik kelas 7, 8, maupun 9. Dalam pembentukan Huyula kelas, dipimpin langsung oleh wali kelas, di mana wali kelas bertindak untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua Huyula. Nah, setelah terpilih siapa yang akan menjadi ketua Huyula ini akan memimpin jalannya rapat. Hal yang sama berlaku untuk masing-masing kelas. Pada rapat ini, semua akan dibahas tentang kebutuhan kelas. Adapun hal-hal yang termasuk dalam pembahasan di dalam Huyula kelas, itu yang pertama adalah tentang pembenahan kelas, kemudian yang kedua tentang pengadaan fasilitas di dalam kelas, dan yang ketiga tentang proses pemantauan keberadaan siswa selama proses pembelajaran. Tujuan dan manfaat pembentukan Huyula kelas, yang pertama adalah mempererat hubungan antara orang tua dan pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas. Yang kedua, orang tua dapat mengontrol langsung tentang keberadaan anak selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, terciptanya hubungan yang serasi antara pihak sekolah dengan masyarakat, dalam hal ini orang tua. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk pembentukan Huyula kelas. Yang pertama, kita adakan rapat secara umum, secara klasikal, yaitu antara pihak kepala sekolah dengan orang tua. Nah, kemudian setelah terjadi penyampaian beberapa hal tentang masalah yang ada di sekolah oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian masing-masing wali kelas akan menunggu orang tua siswa, masing-masing wali kelas akan menunggu orang tua siswa untuk membentuk Huyula kelas. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, ini rapat wali kelas dengan orang tua di masing-masing kelas. Nah, di dalam proses pembahasan tadi disampaikan di atas bahwa orang tua siswa dan wali kelas membahas yang ini tadi, tentang pembenahan kelas, pengadaan fasilitas dalam kelas, dan pemantauan keberadaan siswa selama proses pembelajaran. Nah, setelah diadakan pembahasan, terjadi persetujuan, kemudian jadilah satu kesepakatan yang akan nanti dilaksanakan oleh antar orang tua itu sendiri. Sementara tugas wali kelas di situ hanya sebagai sebagai penengah, sebagai penghubung antara orang tua dengan orang tua yang lain. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh hasil dari Huyula kelas. Ini kelas yang sudah didesain ataupun didekorasi oleh orang tua itu sendiri. Ya, mungkin hanya itu saja penyampaian materi dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Pada Ibu Rizka, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Yuliana yang telah memberikan materinya, yaitu tentang Huyula kelas. Saya simpulkan yaitu Huyula kelas itu adalah organisasi wali murid atau wali siswa yang membantu proses pendekorasian di kelas atau bisa membantu ada hubungan gitu dengan wali kelasnya. Namanya mungkin kalau di daerah Gorontalo itu Huyula, kalau di Jawa Barat biasanya sebutnya paguyuban orang tua. Oh iya. Kepada teman-teman yang paguyuban. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Yuli, saya persilahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Siapa saja yang bergabung? Ada 7 orang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yuliana ya? Iya. Iya, Bu. Dari mana ini, Bu? Dari Ibu Siti, Bu. Dari Sulawesi Tenggara. Oh iya, Sulawesi Tenggara. Ya, apa kabar, Bu? Ya, baik, alhamdulillah, Bu. Hanya agak berisik di sini. Pertanyaan Iya, saya ini mengenai saya tertarik dengan materinya ini. bisa dimatikan langsung sama Bu Santi mikrofonnya yang nggak lagi berbicara. Berarti, Bu, ini memang sengaja atau dibentuk Halo. sekolah yang
Halo, Halo, kurang jelas, Bu. yang kurang jelas ya Bu ya. Iya, Mm-mm. ya. Kalau gitu lihat saja Pak. Lihat saja Ha- saya dulu. Jadi tadi kalau Oh iya, ini jelas ini. Halo, sudah jelas? Iya, 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 jelas, Bu, jelas. Iya, iya. Nah, maksudnya ini dari pihak sekolah yang membuat sistem Hayula itu ya. Huyula, Bu, iya, iya. Mekanismenya harus ada pertemuan orang tua dengan pihak sekolah. Nah, dalam hal ini yang paling berperan penting adalah wali kelas ya Bu. Iya, iya, iya. Wali kelas. Kira-kira kalau pertemuan wali kelas dengan orang tua itu memang secara terstruktur atau sudah terencana programnya, pertemuannya itu di schedule memang atau disusun memang, dibuat memang perencanaannya dalam satu semester, ataukah nanti ada hal-hal yang perlu dibahas atau perlu diselesaikan dengan orang tua murid, seperti itu Bu. Ya, mohon penjelasan. ya Bu Siti, Bu Siti, mungkin inti pertanyaannya kepada Bu Yuliana yaitu apakah Huyula ini dibentuk terstruktur atau tidak? Pertemuannya bagaimana? Apakah terstruktur atau bisa tidak terstruktur gitu Bu? Apakah dengan wali kelas saja? Apa bisa dengan guru yang lain juga gitu? Oke. Itu sepertinya. Oke, ya, Bu Yuliana untuk menjawab. ya, terima kasih Bu Rizka. Terima kasih juga untuk Ibu Siti yang sudah memberikan pertanyaan yang bagus sekali. Pembentukan Huyula kelas ini biasanya diawali dengan rapat umum bersama antara satu sekolahan. Itu dibuat rapat, semua pada orang tua diundang, baik kelas 7, 8, dan kelas 9. Nah, setelah tadi saya tanyakan bahwa diadakan rapat umum dulu, penyampaian oleh Bapak Kepala Sekolah tentang disiplin yang ada di sekolah ini dan lain sebagainya, tentang bagaimana proses yang ada dalam sekolah. Kemudian setelah selesai rapat dengan kepala sekolah, itu masing-masing wali kelas menunggu orang tua yang ada di dalam kelasnya itu untuk membentuk rapat Huyula. Nah, pembentukan rapat Huyula ini memang di awal semester. Tetapi pada saat pembentukan Huyula kelas ini pada awal semester, itu sudah dibahas semua selama satu semester. Maksudnya sudah dibuatkan setiap sebulan sekali kita adakan meeting, pertemuan. Kemudian setelah itu kita bahas apa saja yang masih perlu yang menjadi kekurangan, akan kita benahi bersama. Jadi pertemuannya itu sudah dijadwalkan pada awal pertemuan itu setiap sebulan sekali. Sehingga ada kerjasama antara orang tua dengan wali kelas di situ, Bapak Ibu ya, Ibu Siti ya. Jadi rapatnya memang sudah terjadwal setiap sebulan sekali. Jadi selama 1 tahun anak itu berada di dalam kelas itu, misalnya seperti saya di kelas 95, itu setiap sebulan sekali saya adakan review pertemuan dengan orang tua siswa. Sehingga apa yang belum tercapai itu akan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Demikian mungkin jawaban saya, Ibu Rizka. Oh iya. Ya bagus Bu Yuli. Iya. Jadi kegiatan terstruktur ya di setiap Iya. Terstruktur. Ya. Pembelajaran terstruktur. Ya Bu Siti, jadi kegiatan ini terstruktur. Jadi kalau ada PPDB kayaknya Bu ya, langsung nanti orang tuanya diundang sama orang tua untuk diadakan pembentukan Huyula. Seperti itu Bu ya. Siti? Apakah sudah terjawab pertanyaannya Bu? Bu Siti dari Kendari. Ada lagi pertanyaan dari Bu Siti. Bu Siti, ya Huyula bisa dicontoh untuk sekolah-sekolah lain ya Bu, soalnya saya juga di sini belum, jadi kita coba. Ya, terima kasih Bu Siti. Sama-sama Bu Siti, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang bertanya lagi tentang pengoptimalan Huyula kelas? Pengoptimalan Huyula. Ada lagi?
Sepertinya belum ada. Ada lagi, Pak? Ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya belum ada ya, Bu. Dalam Kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya ingin bertanya, Bu. Boleh, Oh, Bu, ya? boleh silakan Bu Rizka, silakan. Dalam pengoptimalan Huyula kan itu tadi dilihat ada dekorasi kelas ya, Bu. Itu Iya, biayanya iya. bagaimana, Bu? Apakah orang tua mandiri melakukannya? Nanti kelasnya sama orang tua di ini atau ada koordinasi lagi dengan sekolah, Bu? Iya, terima kasih Ibu Rizka. Ya, tadi saya sudah menayangkan hasil dari Huyula kelas. Iya. Nah, tentang dekorasi kelas ini itu yang dibahas oleh Iya. Ketua Huyula pada saat awalnya. Nah, kelas kita ini mau dibuat apa? Biasanya kalau di kelas saya itu ada air minum, gelong, dispenser dan lain sebagainya. Itu akan dibahas bersama di dalam pembahasan Huyula kelas ini. Ini tentang gorden, tentang alas meja dan lain sebagainya, ada kipas angin. Itu semua yang mengadakan adalah Huyula kelas, orang tua dari siswa itu sendiri yang terdapat di dalam kelas. Ini semua yang mengadakan adalah orang tua secara mandiri. Jadi wali kelas cuma sebagai Jadi guru penengah. tidak ikut ya? Ya, guru atau wali kelas tidak termasuk di dalam Gurunya situ. ini tidak ikut. Iya, ini mandiri dari partisipasi orang tua Iya, siswa. jadi orang tua. Iya, orang tua semua yang mengadakan ini semua. Iya, bagus ya, Bu. Jadi kelasnya. Iya, malah 2 tahun kemarin itu di sekolah saya, di kelas saya ada kebetulan ada orang tua yang Iya. anaknya anak bapaknya pejabat, itu sempat mengadakan AC di dalam kelas saya. Bapak pejabat. Iya, kebetulan. Oh iya. Nah, Bapak. Penyumbang AC. Nah, itu. Di SD. Nah, kalau di sini kayak susah, Bu. Karena katanya ya untuk kenyamanan anak-anaknya, Kenyamanan, iya, itu yang dibahas di Iya, dalam bagus. Huyula kelas. Iya. Jadi ini sekolah tidak mengadakan, ya. Ini sekolah tidak ada sumbangannya dari sekolah ini. Ini semua adalah partisipasi dari orang tua siswa. Hasil Begitu, Bu Rizka. partisipasi orang tua. Iya, iya. Iya, bagus, Bu. Nanti bisa dicoba di sini. Iya, silakan. Orang tua aja. Bagaimana tergantung kita. Iya, iya. bagus. Ibu Rizka, saya mau iya. bertanya Bu. Oh iya, silakan. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Santi. Oh, Bu Santi. Kalau belum Oh ya, Bu Santi, silakan Bu Santi ya, supaya karena ini kamu belum ada yang mau bertanya ya. Saya Iya, mau bertanya iya. untuk Silakan, Ibu Bu. Yuli. Oke, Ya, silakan. silakan Bu Santi. Ya, terima kasih Ibu Yuli dan Ibu Rizka. Yang ingin saya tanyakan Bu, Ya. bagaimana peran Bu Yula di dalam proses pembelajaran di kelas? Ah, iya, iya. Peran Bu Yula, ya, Ya, dalam proses pembelajaran. Iya. Ya. Iya. Bu Yuli, ada pertanyaan dari Bu Santi. Iya, iya. Bagaimana peran Bu Yula dalam pembelajaran di kelas? Kan tadi yang dibahas tentang dekorasi dan kenyamanan siswa belajar. iya, iya. Bagaimana kalau dengan pembelajarannya? Iya. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Bu Santi pertanyaannya. Nah, tadi saya katakan pada rapat pembentukan Huyula itu ada yang dibahas di sini. Nah, ini ada poin ketiga, pemantauan tentang keberadaan siswa selama proses pembelajaran. Ya, pemantauan keberadaan siswa selama proses pembelajaran. Nah, pada hubungannya antara Huyula dengan proses pembelajaran sesuai dengan judul saya tadi, itu pada saat ada anak yang tidak masuk atau ada anak yang bermasalah dengan guru mata pelajaran manapun, itu wali kelas di situ menghubungi ketua Huyula, kemudian ketua Huyula sendiri yang akan menyurati kepada orang tua yang anaknya bermasalah ini, sehingga orang tua sebagai ketua Huyula di sini yang ikut langsung mengklarifikasi kepada orang tuanya sendiri, menyampaikan bahwa anaknya yang bernama si Ahmad ini tadi tidak masuk kelas dan bermasalah pada mata pelajaran ini, sehingga terjadi komunikasi antara orang tua dengan orang tua. Kemudian hasil yang didapat dari ketua Huyula tadi itu mau disampaikan sama ibu wali kelas, sehingga akan dicari jalan keluarnya bersama. Bagaimana kira-kira seharusnya si anak ini punya masalah apa, sehingga antara anak yang bermasalah tadi itu akan terjadi perbaikan sehingga didapatkan solusinya, sehingga antara orang tua sesama orang tua dengan wali kelas terjadi
saling komunikasi yang tujuannya adalah untuk proses pembelajaran bagi anak-anak didik di dalam kelas itu sendiri. Demikian Ibu Santi. Oke, terima kasih Ibu Yuliana. Ya. Iya. Oke, saya Saya mau kembalikan Ibu. bertanya Bu, kalau iya silakan Bu. Karena belum ada yang bertanya, saya lagi. Iya, silakan. Kalau itu kan tadi kata Ibu jadi langsung kalau ada yang bermasalah itu kepada ketua huyulanya Aha, ya. Ketua huyula itu per kelas atau per jenjang Bu? Jenjang per kelas atau per jenjang Bu? Iya, terima kasih Bu Rizka. Ketua huyula tadi saya katakan ada pada masing-masing setiap tingkatan kelas. Jadi kalau kami di SMP 1 itu kelas 9-nya ada 6 kelas, sehingga ada 6 ketua huyula untuk tingkatan kelas 9, begitu. Jadi kalau kelas 8 juga 6, jadi setiap kelas punya ketua huyula sendiri. Begitu Ibu Rizka. Oh iya. Jadi itu bertanggung jawab pada orang tua dan kelas. Semua yang ada di dalam kelas 95 itu atas tanggung jawab si ketua huyula ini, Bu. Begitu. Jadi kalau ada 18 rombel di sekolah ini, ada 18 ketua huyula yang ada di sini. Iya, seperti itu. Iya, seperti itu, Bu Rizka. Iya, bagus sekali Bu. Jadi komunikasi antara sekolah dan orang tua itu terjadi dengan baik. Ada Bu ya. Iya. Bagus sekali. Belum ada yang bertanya lagi? Apakah ada yang bertanya lagi? Masih lama ya Bu waktunya. Silahkan. Bu Santi mau bertanya lagi Bu? Untuk sementara belum ada Ibu Rizka. Iya, belum ada ya. Teman-teman belum ada lagi yang huyula kelas. Kalau huyula kelas itu kalau di Jawa Barat kayaknya paguyuban orang tua. Iya, mungkin sama, mungkin sama seperti itu. Tadi pertama pas lihat sama. Iya, soalnya pas pertama lihat playernya apa ya huyula gitu. Sama sebenarnya. Iya sama. Hanya beda casing saja, ganti casing saja sebenarnya. Isinya sama kok. Iya sama ya Bu. Jadi kenal kosakata baru Bu. Iya, seperti itu. Belajar kosakata baru. Teman-teman yang sudah masuk sudah mengisi absen. Belum ada. Bagaimana Bu Santi, Bilana, saya tunggu lagi pertanyaan dari yang lain atau seperti kita tunggu saja dulu Bu. Mungkin masih ada yang ingin bergabung. Ya kita tunggu aja. Ya. Bagi yang belum ngisi, Ibu Santi udah mengisi absen. Bisa diisi dulu mumpung belum ada yang. Ya, jadi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Oh iya, silakan. Ada pertanyaan ini dari Bapak Wahyu. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan Bu. Silakan Ibu Rizka. Pertanyaannya dari Bapak Wahyu, bagaimana menumbuhkan kesadaran dari orang tua untuk mendukung huyula ini pertama kalinya? Waktu pertama kali buat huyula ini, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dari orang tua, Bu? Iya. Ini dari pertanyaan dari Bapak Wahyu. Ya, silakan dijawab, Bu. Ya, terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Pak Wahyu. Halo. Salam kenal Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Wahyu, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan kesadaran orang tua bahwa betapa pentingnya huyula kelas ini? Memang
awal pertama pembentukan Huyula ini memang namanya suatu program, apapun itu pasti ada yang pro dan yang kontra, ya kan? Nah, Iya. tidak jauh beda juga dengan pada saat kami di sini untuk pembentukan Huyula kelas ini. Dari misalnya dalam satu kelas itu ada sekitar 20 orang atau 30 orang siswa di dalam kelas. Yang pertama kali pembentukan Huyula itu kira-kira ada sekitar 10 orang yang acuh, yang tidak mau berpartisipasi penuh. Ya, tetapi disitulah dituntut peran dari wali kelas. Bagaimana caranya wali kelas meminta atau menyampaikan ataupun mensosialisasikan kepada orang tua bahwa peran dari Huyula kelas ini Bapak Ibu adalah ini. Satu, untuk menjalin hubungan kerjasama antara orang tua dan wali kelas. Kemudian saling mempererat hubungan antara orang tua dengan orang tua. Kadang-kadang antara orang tua dengan orang tua yang dalam satu kelas itu kan tidak saling kenal. Makanya di program Huyula ini kami bentuk agar antara orang tua saling kenal. Sehingga antara orang tua pun ini saling mengontrol. Misalnya melihat anak dari si A tidak masuk sekolah, sehingga dia memberitahu pada orang tuanya, anak bapak tadi saya lihat di sini. Jadi terjadi komunikasi. Nah, dengan adanya sosialisasi seperti itu, sehingga orang tua lambat laun akan mulai sadar, oh ternyata betapa pentingnya adanya Huyula kelas ini. Jadi ya semakin kesini semakin sadar orang tuanya, sehingga terjadilah partisipasi yang banyak dari orang tua. Sehingga dalam satu kelas itu 30 orang, kira-kira tinggal ada 2 atau 3 orang yang masih belum peduli. Mungkin disebabkan oleh kesibukan atau dan lain sebagainya. Jadi tugas utama dari wali kelas itu Pak Wahyu untuk menyadarkan betapa pentingnya Huyula kelas ini. Demikian mungkin Pak Wahyu dari saya. Saya kembalikan pada Ibu Rizka. Ya, terima kasih kata Pak Wahyu. Ya, sama-sama Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu. Ya, jadi intinya dari jawaban dari Bu Yuliana, untuk menumbuhkan kesadaran dari orang tua perlu peran penting dari wali kelas. Iya, wali kelas berperan penting. Iya. Wali kelas berperan penting untuk menyadarkan para orang tua bagaimana pentingnya Huyula ini. Jadi orang tua sudah saling mengontrol anak-anaknya seperti itu. Hanya dikontrol oleh satu wali orang kelas, tua dan satu guru, tapi oleh semua orang saling tua, mengontrol seperti itu. Oke. Saling mengontrol. Jadi ada kerjasama yang baik betul. Orang tua dan guru. Sehingga anaknya nanti bisa maksimal ya Bu belajar di sekolah. Iya, seperti itu. Terima kasih Bu, bagus sekali. Terima kasih untuk Pak Wahyu. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Mungkin di pembentukan pertama mungkin ada banyak tantangannya Bu ya, tapi kalau terus setiap tahun sudah ada, jadi lebih baik dan lebih baik ke depannya ya Bu. Iya, seperti itu Bu Rizka. Namanya satu program, apapun itu kan pasti ada yang pro dan yang kontra. Apalagi kalau dipikir, paling kalau orang tua masuk di situ pasti ujung-ujungnya duit, gitu kan? Nah, padahal di dalam Huyula kelas ini kan tidak hanya membahas tentang keuangan, membahas tentang peran orang tua terhadap anaknya itu sendiri. Demikian Ibu Rizka. Iya Bu. Iya bagus. Soalnya pengalaman saya ya Bu mengajar di sekolah dasar, biasanya anak-anak yang agak bermasalah di sekolah, biasanya itu orang-orang tuanya itu yang kurang perhatian sama anaknya. Kan seperti itu. Kelihatan gitu. Jadi kan kalau misalkan kalau ada Huyula kelas, jadi bukan hanya satu orang tua yang memperhatikan, tapi semua orang tua saling mengingatkan. Seperti itu Bu Rizka. Iya bagus sekali. Para teman-teman semua, apakah ada lagi yang ingin bertanya tentang pengelolaan Huyula kelas? Mungkin bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Kita tunggu lagi pertanyaan dari teman-teman, bisa lewat chat ataupun langsung ya teman-teman, Bapak Ibu Guru.
Bagi yang belum mengisi absen, saya share lagi linknya ya, Bapak Ibu Guru. Teman-teman. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas penjelasan dari Bu Yuliana tentang pengoptimalan Huyula kelas? Bu Santi? Ya, Ibu Rizka. Waktu Bagaimana sekarang kita masih, tunggu lagi? ya kita tunggu lagi 16 bukan menit saja ya. masih menunjukkan pukul 11.31, masih ada setengah jam ke depan Ya. kita forum ini Bu. Kita coba chat lagi ya ke grup, mari kalau ada yang mau masuk. Iya. Ditunggu dari belum ada. Ada pengaturan Huyula. Belum ada yang masuk lagi Belum ya, Bu? ada yang masuk. Mungkin pada sibuk. Sibuk. Ya, mungkin lagi sibuk ini Bu Rizka. Iya. Ada 2 juga yang tampil hari ini jam yang sama kayaknya. Yang dari mana tadi? Ada 2 ada room yang hari ini. tampil juga, Ada ya. 2 room dibuka hari ini. Jam yang sama. Iya, jam yang sama. Alhamdulillah. Kalau memang sudah tidak ada, bisa ditutup saja mungkin. Mau ditutup saja? Mau ditutup aja Bu? Gimana? Terserah saja. Tapi kalau untuk perekaman sudah cukup ya? Kan minimal 20 menit. Iya. Udah. Tadi kita Udah kan cukup. mulai tadi kan jam 10. Jam 10 ya, ini sudah jam 11. 11. Iya. Iya, sudah lebih. Ya, sudah lebih. Kita tutup saja, kita simpulkan saja, Bu. Iya, oke, kita simpulkan saja Bu Simpulkan Rizka. saja ya. Silakan. Ya, untuk Oh, ini ada masuk Pak yang Joko. masuk, ya, Pak Joko mau masuk. Pak Joko bisa, Pak Joko, apakah penasaran dengan Huyula kelas? Pak Joko bisa bertanya, Pak Joko. Tentang Huyula, mungkin baru masuk jadi masih bingung. Iya, mungkin. Selamat bergabung Pak Joko. Bagaimana kabar Lampung, Pak? Oh, dari Lampung, Pak Joko? Iya, dari Lampung. Dari Lampung. Pak Joko. Ada Pulau Sumur. Oh, ini ada Pak Wah ya. Selamat bergabung, Pak. Selamat bergabung, Pak. Ini di sesi pertanyaan, Pak. Ada yang masuk. Selamat datang, Bu. Ini di sesi pertanyaan, Pak.
Apakah Pak mau bertanya Pak tentang Huyula kelas Pak? Lanjutkan, semangat. Ya Pak. Huyula kelas mungkin kalau dia daerah timur Huyula, kalau di Jawa itu paguyuban, kalau di Sumatera itu apa ya bahasanya ya kan? Ya, Pak Joko mungkin sama dengan yang ada di kita. Sama Huyula Pak Joko. Kalau di Lampung itu apa namanya? Apa ya? Ya paguyuban tadi lah. Oh ya sama ya. Sama ya. Kayak di Jawa Barat sama menurut. Sama. Soalnya waktu pertama lihat Huyula saya belum paham gitu kalau orang Sunda. Apa itu Huyula? Kirain aplikasi kayak Google Form kata Pak juga. Awal juga kirain saya doang Pak. Huyula bahasa Gorontalonya itu, Bu. Oh, bahasa Gorontalonya Huyula ya. Sama tuh Pak Joko juga katanya di chat kirain aplikasi kayak Google Form katanya. Saya pengalaman kelas. Huyula ternyata grup kata Pak Joko tuh. Jadi yang penasaran jadi pada tahu itu. Ya. Paguyuban ya. Gotong royong, Huyula. Royong. Gotong royong. Iya. Bagaimana Pak Joko? Ada pertanyaan? Ya Pak Joko, apakah ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak. Saya hanya kaget aja tadi Hayula itu tak pikir ya itu tadi sama dengan penafsiran saya sebelumnya. Ternyata banyak orang yang menafsirkan Hayula itu sama dengan tadi saya itu berpikirnya ada aplikasi atau ada grup kelas atau gimana. Ternyata Hayula Pak. Bukan Hayula. Hayula itu sama dengan Hayuli berarti ya. Hayuliana. Bisa aja ya Pak Joko. Gimana Bu? Ya lanjut aja Bu. Tak ikut dengarkan aja, lanjutkan. Iya. Gimana Bu kita simpulkan apa? Ya, kalau memang sudah tidak ada ya silakan disimpulkan saja Bu Rizka. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Yuliana yang telah memberikan materi mengoptimalkan Huyula kelas dalam menunjang proses pembelajaran di kelas. Huyula mungkin sebagian orang di Indonesia mungkin agak bingung apa itu Huyula. Ternyata Huyula kalau di Jawa itu kalau disebutnya paguyuban orang tua. Jadi grup kumpulan orang tua di setiap kelas. Jadi nanti kalau di sekolah Ibu Yuliana di SMP Negeri Tilam 1 Tilamuta, Gorontalo, setiap awal pembelajaran atau awal pembelajaran, awal tahun ajaran baru sepertinya ya, dibuat rapat terstruktur dengan semua orang tua untuk pembentukan Huyula ini. Nanti diterangkan apa saja tujuannya, bagaimana manfaatnya, sehingga orang tua akan turut berperan aktif dalam Huyula ini dan bisa mengontrol anak-anaknya di kelas. Huyula ini sangat bermanfaat untuk sekolah maupun untuk orang tua maupun untuk siswa. Kelas bisa ditata dengan rapi dan baik dengan bantuan para orang tua ini, dengan bantuan Huyula ini. Kemudian apabila ada anak yang bermasalah di sekolah, bukan hanya bukan hanya guru atau kepala sekolah saja yang menegur, tapi orang tua yang lain, teman-teman orang tua yang lain akan ikut bekerja sama dalam membimbing anak-anak yang bermasalah tersebut. Jadi Huyula ini sangat baik dioptimalkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Demikian kesimpulan dari video konferensi kali ini. Terima kasih kepada Bu Yuliana Podungge yang telah memberikan materinya. Sekarang saya berikan kepada host, kepada Bu Santi Yusuf untuk penutupnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Rizka Amana dari SDN 1 Pancang Garut, Jawa Barat yang telah memimpin kegiatan kita hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Yuliana Pedungge sebagai presenter kita, dan terima kasih untuk Bapak Ibu hebat se-Indonesia yang telah bergabung di room kami. Demikian kegiatan kita pada hari ini, dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.